Erika Carlina membawa kabar bahagia terkait kondisi kehamilannya. Diprediksi akan menjalani proses persalinan pada tanggal 8 Agustus mendatang. Namun takdir Tuhan memutuskan sang anak lahir lebih cepat 1 minggu dari perkiraan. Tepat di tanggal 1 Agustus 2025, Erika mengumumkan kelahiran anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki. Namun yang menarik, DJ Panda, pria yang diduga kuat merupakan ayah kandung dari anak tersebut pun ikut berbahagia. Kabar kelahiran anak dari Erika Carlina diketahui dari unggahan yang bersangkutan dan sejumlah orang terdekat di sosial media. Dilihat dari laman Instagramnya, Erika Carlina tampak membagikan foto tangan mungil sang anak yang sedang menggenggam jarinya sambil menuliskan nama sang putra dalam caption unggahannya. Sementara itu, DJ Bravi kekasih Erika Carlina memperlihatkan sejumlah foto saat dirinya sedang menemani proses persalinan. Sudah bisa ditebak, kelahiran anak Erika Carlina pun disambut antusias oleh warganet dengan ucapan selamat dan doa untuk sang putra yang diberi nama Andrew Rexy Niel. Tak cuma warganet dan sejumlah sahabat terdekat Erika Carlina saja yang merayakan kelahiran Andrew. DJ Panda yang kini sedang terlibat masalah hukum dengan Erika Carlina pun ikut berbahagia atas proses persalinan yang baru saja dilalui Erika Carlina. Bahkan DJ Panda sampai menulis kalimat haru terkait kelahiran Andrew dalam captionnya. Namun, jika komentar-komentar di IG Erika Carlina dan DJ Bravi soal kelahiran Andrew mayoritas bernada positif, kolom komentar unggahan DJ Panda justru lebih berwarna. Meski ada ucapan selamat, namun tak sedikit pula yang mengingatkannya untuk bertanggung jawab atas anak tersebut dan anak-anak lain yang sempat dikabarkan lahir akibat perbuatannya. Selamat datang ke dunia, Andrew Rexy Niel. Kehadiranmu adalah bukti bahwa cinta Tuhan tak pernah kehabisan cara untuk mengejutkan dunia dengan keajaiban. Semoga tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, penuh kasih, dan kelak jadi pribadi yang membawa terang bagi sekelilingnya. Semoga Tuhan limpahkan kesehatan, kekuatan, dan ketenangan dalam setiap langkah Erika Carlina merawat titipan terindah ini. Semoga cinta di rumahmu selalu cukup untuk membesarkan Andrew dengan bahagia, iman, dan harapan yang tak pernah padam.
Memang, sejak menguak kehamilannya yang belakangan diakui DJ Panda merupakan hasil hubungan yang terjadi di antara mereka, muncul kabar jika Erika Carlina bukan satu-satunya wanita yang menjadi korban. DJ Bravi, kekasih Erika Carlina, dalam podcastnya bersama Deddy Corbuzier menyebut jika dirinya menerima laporan dari beberapa wanita lain yang juga mengaku menjadi korban DJ Panda. Bahkan salah satu di antaranya sudah melahirkan anak yang diduga hasil hubungannya dengan DJ Panda. Bilang dia korban kali, mungkin ya ada 2 perempuan lagi setelah Erika yang mengaku bahwa dia dihamili juga sama si Mr. Yang satu mau lahiran, yang satu sudah lahiran. Kalau ngeliat dari sisi bukti settingan segala macem atau janjian ketemu itu nggak ada? Itu ada. Oh ada? DM di DM IG ada? Iya, Oke. masih ada. Berarti mungkin pembuktiannya itu dari chat di DM IG dan Aku sempat foto dia juga sih. pas lagi ketemu? Iya, pas Atau lagi di tidur. Oh, lagi, oke. Karena aku tunjukin juga kok. Ada feedback nggak sih dari dia? Maksudnya nanya-nanyain kabar kah? Atau kondisi kah? Atau gimana? Nggak pernah. Sama sekali? Sama sekali. Karena dia bilang buang aja, buang. Oh, dia yang minta buang? Iya. Waktu awal-awal itu dia kemana coba? Nggak ada. Giliran udah mau gede dia suruh buang. Terus dia bilang, aku ada nih temen dokter katanya. Bisa gugurin. Udah gugurin aja di gitu. Kamu nggak berani gugurin. Itu pas udah umur berapa bulan? Berapa tahun? Berapa bulan ya, aku lupa lagi. 5 ya. Oh, itu udah gede sih, itu udah kayaknya udah nggak bisa ya. Karena kan dia bilangnya ke aku, dia tuh banyak utang. Oke. Nggak tahu ya itu alasan apa yang makanya. Dia bilang nggak bisa buat ngasih nafkah itu anak. Gitu. Oke. Karena dia bilangnya tulang punggung keluarga, sama punya banyak utang juga. Siapa? Si jagoan. Kondisinya gimana? Sehat kah apa? Sehat dong. Tapi namanya udah ada? Belum. Sampai sekarang? Sampai sekarang belum. Kan yang urus aku semua. Berarti nama dari lahir tanggal 30 Juni ya kalau nggak salah ya? Iya. 30 Juni udah 20 hari sampai sekarang belum ada nama? Belum. Berarti kamu pas kayak sakit segala macam dan kamu jalanin sendiri, atau kamu udah coba buat hubungin dia? Iya. Dari semenjak Januari itu? Iya, Januari itu terakhir. Berarti emang kayak semenjak Januari kamu ketemu sama si C ini, kamu mutusin buat bulat benar-benar cut off gitu? Iya, karena dia bilang udahlah nggak usah dibahas lagi. Kalau perlu nggak usah dibahas lagi. Lupain dia bilang gitu. Oke. Bisa dibilang jaraknya itu kamu duluan baru Mbak ya? Iya, aku mikirnya gitu loh. Loh, kok 9 bulan aku udah melahirkan? Berarti aku dulu dong baru. Iya. Aku mikir di situ. Karena kan kalau aku saya nggak sih, apakah cuma kamu berdua atau yang udah dilakuin selain kalian berdua apa? Iya, kayaknya ada. Menurut kamu? Iya. Ada banget lah. Yakin lah, orang setiap kota kok. Kan nggak tahu ya. Kondisinya gitu aja deh Panda. Nah, dengan beredarnya banyak ternyata korban itu bukan Erika, ada 1-2 yang seperti Erika, gimana tanggapan kamu? Ya kenapa nggak gue lu jadiin korban Panda? Kalau nggak kan kelar udah. Lu yang hamil gue buat bisa jadi itu aja, ya kan? Berarti kan memang pemain ya? Ya sebenarnya si Panda ini sedang ditertawakan dengan para suhu-suhu yang sudah istirahat. Itu udah hal biasa lah ya, begitu. Ya maksudnya Panda ini banyak-banyak belajar aja lah deh. Ini sebenarnya udah hal biasa, jujur aja ya, untuk di dunia malam itu udah hal biasa. Hanya saja si Panda ini baru terjun, jadi dia tuh kaget. Siapa sih yang nggak kaget kalau dikenal orang dielulu gitu? Kan nggak kaget banget. Star syndrome.
Selain dipertanyakan soal tanggung jawab pada anak lain yang diduga hasil perbuatannya, DJ Panda juga masih harus berurusan dengan hukum terkait laporan dugaan pengancaman yang sudah dibuat Erika Karlina ke Polda Metro Jaya. Apalagi polisi sudah mengkonfirmasi jika pihaknya akan segera menjadwalkan pemanggilan DJ Panda untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat. Ya. Kemarin sudah ada beberapa yang diundang untuk klarifikasi, ya, diundang beberapa saksi yang diundang oleh Direktorat Kriminal Umum, ya, untuk diklarifikasi dan pengiriman undangan untuk verifikasi untuk yang terlapor itu belum ada, ya, nanti akan dijadwalkan pada hari berikutnya, saya kira itu, ya. Aku kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terpikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku, ya, aku yang salah kok, aku dari awal udah akui ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab, aku nggak perlu pertanggungjawaban dia. Cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos, karena selama 9 bulan aku berhasil kok nutupin ini kok. Tapi sebagaimana diketahui, Erika Karlina membuat laporan polisi di pertengahan Juli kemarin karena merasa diri dan janin dalam kandungannya kala itu terancam terkait aktivitas komunikasi DJ Panda bersama penggemarnya di grup WhatsApp. Selain ancaman, Erika Karlina juga merasa terganggu saat data pribadinya disebarluaskan oleh DJ Panda di grup tersebut. Bahwa benar telah hadir di Polda Metro Jaya di SPKT seorang perempuan dengan inisial ECBS, ya, seorang perempuan dengan inisial ECBS yang mana beliau melaporkan perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan dan atau mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang menghasut kebencian pada orang lain dan atau mengungkap data pribadi yang bukan miliknya. 25. Untuk terduga terlapor inisial GSS, ya, inisial GSS, pelapor selaku korban menerangkan bahwa korban mengetahui dari saksi atas nama dengan inisial B, di mana terduga terlapor ada mengirimkan pesan melalui grup salah satu media sosial dengan menggunakan nomor 0821 yang isinya berupa ancaman, ya, akan menghancurkan karir korban. Terduga terlapor juga ingin membuat berita bohong dengan menyebutkan bahwa anak dalam kandungan korban bukan anaknya, ya. Terduga terlapor juga ada mengatakan bahwa korban merupakan seorang psikopat, ya. Oleh sebab itu korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut
ke SPKT Polda Metro Jaya, dan saat ini perkara tersebut masih dalam pendalaman oleh penyelidik. Ya. Ada foto USD aku, data-data pribadi aku yang disebar, karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya, sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini, dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Mbak Er, jadi tujuan kamu melakukan pelaporan ini untuk menutupi rasa takut kamu akan teror itu di hari Salina nanti, atau ada tujuan lain? Karena di dalam grup itu sudah terlontarkan di bulan Agustus mereka akan menyerang akun aku, bahkan di 21 Juli itu aku udah kena serang kok dari DM yang datang. Aku juga bingung kenapa orang-orang bisa tahu aku hamil. Itu yang pertama. Ternyata asal muasalnya dari grup itu.